Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sobibah Rohma, NIM 2021-20142, kelas C. Moto hidup, mulailah dari tempatmu berada dan gunakan apa yang kamu punya. Lakukan apapun yang bisa kamu lakukan. Judul artikel, penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mekanisme acara gugatan perwakilan kelompok, class action. Penulis Ike Tujukup, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoman A. Martana I. Putu Rasmati Aisyah Putra, Kade Agus Sudiarawan. Nama jurnal, Jurnal Hukum Acara Perdata, nomor 2 volume 3 tahun Juli sampai Desember 2017, nomor akreditasi ISSN 24429090. Selanjutnya, belakang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di bidang keperdataan dapat ditempuh melalui pengadilan litigasi dan di luar pengadilan non-litigasi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UU PPLH. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di bidang keperdataan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok class action diatur dalam pasal 91 UU PPLH. Ketentuan class action dalam UU PPLH tersebut belum dilengkapi prosedur berencana secara class action, sehingga penerapan class action dalam praktek peradilan perdata berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2002, acara gugatan perwakilan kelompok. Di samping itu berpedoman juga pada hukum acara perdata yang diatur dalam HIR atau RBG dan peraturan perundang-undangan yang lainnya termasuk putusan-putusan hakim tentang class action. Selanjutnya, hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sampai sekarang ialah HIR STB 1848 nomor 16, TB 1941 nomor 44 untuk daerah Jawa dan Madura, RBG Règlement Daerah Seberang STB 1927 nomor 227. Dalam hukum acara ini, setiap masyarakat yang dirugikan harus mengajukan gugatan sendiri-sendiri ke pengadilan dengan membuat surat kuasa khusus. Pasal 123 HIR 147 RBG ayat 1 kedua belah pihak jika mereka menghendaki dapat meminta bantuan atau perwakilan pada seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan membuat surat kuasa khusus kecuali badan yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Pendapat Mas Ahmad Santoso terdapat 3 manfaat keberadaan class action. Pertama, proses berperkara yang bersifat ekonomis. Dengan gugatan class action berarti mencegah pengulangan gugatan-gugatan serupa secara individual. Kedua, akses pada keadilan. Apabila gugatan diajukan secara individual, maka hal tersebut akan mengakibatkan beban bagi calon penggugat. Seringkali beban semacam itu merupakan hambatan bagi seseorang untuk memperjuangkan haknya di pengadilan. Ketiga, perubahan sikap perilaku pelanggaran. Dengan diterapkannya prosedur class action berarti memberikan akses yang lebih luas pada pencari keadilan untuk mengajukan gugatan dengan cara cost efisiensi. Akses class action ini berpeluang mendorong perubahan sikap dari mereka yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas. Peluang yang semacam ini yang kita sebut peluang menumbuhkan deterrence effect, efek penjara. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pengaturan gugatan perwakilan kelompok class action dalam penegakan hukum lingkungan keperdataan? Yang kedua, bagaimanakah proses sertifikasi dalam gugatan perwakilan kelompok class action? Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Pengaturan gugatan perwakilan kelompok class action dalam sistem hukum Indonesia. Konsep gugatan perwakilan class action dalam sistem hukum Anglo-Saxon dalam hal ini di Amerika Serikat tahun 1966 setelah hukum federal diubah dengan penambahan pasal 23 tahun 1966 dengan menetapkan persyaratan CA sebagai berikut. Numerosity, jumlah penggugat harus sedemikian banyak sehingga melalui gugatan biasa menjadi tidak praktis. Commonality, harus terdapat kesamaan. Typicality, tuntutan maupun pembelaan dari wakil kelas haruslah sejenis tipikal dengan anggota kelas. Class protection atau adequacy of representation, wakil kelas harus secara jujur dan sungguh-sungguh melindungi kepentingan dari anggota kelas. Dalam penjelasan pasal 37 ayat 1 ditegaskan yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Ketentuan pasal 1 huruf B, wakil
kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak. Perumusan pasal 1 huruf B tersebut belum mencerminkan kepastian hukum, khususnya wakil kelompok lebih. Ini perlu penegasan tergantung kelompok-kelompok yang diwakili. Wakil kelompok sebaiknya dirumuskan sedikit, bukan lebih. Khawatir apabila lebih sulit mengontrol kejujuran dari wakil kelompok tersebut. Hal ini dapat dimengerti. Wakil kelompok sama-sama sebagai korban dengan kelas member, kelas banyak. Demikian juga seorang pengacara atau advokat sebagai kuasa dari wakil kelompok sekaligus wakil kelas member mempunyai kewajiban mengawasi supaya aturan-aturan class action betul-betul ditaati. Dalam pasal 2 huruf D ditegaskan hakim dapat mengajukan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok. Hasil penelitian dan pembahasan proses sertifikasi gugatan perwakilan kelompok class action. Menurut Indro Sugianto, proses sertifikasi pada Pengadilan Federal Amerika Serikat, proses sertifikasi merupakan proses awal yang harus dilakukan untuk menentukan apakah suatu gugatan dapat dilangsungkan melalui prosedur class action. Proses sertifikasi ini dilakukan melalui mekanisme preliminary certification test yang dilakukan pada tahapan awal persidangan. Dalam hukum acara perdata HIR RBG dikenal 3 tahap, antara lain proses pendahuluan, penentuan, dan eksekusi. Kembali ke proses sertifikasi, proses awal persidangan dalam pasal 5 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2002 dikenal dengan istilah sertifikasi atau preliminary certificate test atau preliminary hearing atau proses pemeriksaan awal. Menurut Syahrul Mahmud, hal tersebut berisi tentang pemeriksaan dan pembuktian sah tindaknya persyaratan class action atau gugatan perwakilan kelompok diajukan. Dalam hal ini yang diperiksa dan dipertimbangkan sebagai berikut. Wakil kelompok yang memenuhi syarat, anggota kelompok yang memenuhi syarat, terdapat persamaan fakta dan dasar hukum, terdapat kesamaan jenis tuntutan. Mencermati pendapat Syahrul Mahmud pada proses awal sudah ada pemeriksaan dan sudah ada proses pembuktian, pendapat beliau dengan maksud apakah persyaratan-persyaratan gugatan perwakilan kelompok sudah terpenuhi. Dalam hal ini, awal pemeriksaan persidangan, hakim wajib mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok. Menurut penulis Kemajuan Industri, pasar teknologi tidak menutup kemungkinan akan timbul pencemaran kerusakan lingkungan hidup yang dapat merugikan masyarakat. Tapi karena sertifikasi hilang, hak menuntut ganti rugi. Dalam gugatan class action yang jumlahnya sebenarnya banyak, dalam gugatan class action tidak perlu didata satu persatu, cukup diumumkan saja. Menurut penulis, apabila korban dalam sub-sub kelompok kecil, misal kelompok nelayan, kelompok penambak ikan, dapat dihitung kriteria dalam gugatan perlu didata atau dirinci sehingga memudahkan merealisasikan ganti rugi. Selanjutnya kesimpulan, sejarah perkembangan pengaturan gugatan perwakilan kelompok class action dalam sistem hukum lingkungan belum dilengkapi dengan prosedur beracara secara class action Perma nomor 1 tahun 2002 yang merupakan hukum acara gugatan perwakilan kelompok class action. Dalam penerapannya terdapat kekosongan hukum. Dalam proses sertifikasi, semua pihak yang terlibat harus aktif, khususnya asas hakim aktif sangat memegang peranan untuk mengontrol pihak-pihak sehingga acara class action bisa masuk dalam proses persidangan. Proses pemberitahuan agar dapat berjalan baik dan efektif dengan mengisi pemberitahuan tentang pernyataan keluar dari anggota kelompok gugatan perwakilan dan dapat menjamin kepastian hukum. Saran ke depan dalam praktik gugatan perwakilan agar segera dibentuk undang-undang untuk melaksanakan prosedur class action. Sementara sebelum dibentuknya undang-undang hukum acara perdata yang bersifat nasional dan praktik berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2002 adalah merupakan kewajiban hakim untuk menyempurnakannya. Yang terakhir adalah penutup. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwit Aryani SHM-HUM selaku Ibu dosen pengampu mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Saya menyadari bahwa presentasi saya ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan atau masih kurangnya pengetahuan dan wawasan saya. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritikan untuk menyempurnakan presentasi saya ini. Saya harap semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi saya maupun teman-teman. Sekian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.